Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sistematik literatur review SRL tugas Artificial Intelligence dengan judul menerapkan kecerdasan buatan Artificial Intelligence untuk mengklasifikasikan kualitas grid daun tembakau. Oleh saya Suwarno Aryaska dengan NIM 240519050003. Tembakau adalah bahan baku utama dalam rokok. Kualitas tembakau sering dinilai berdasarkan aroma dan teksturnya. Kualitas rokok yang baik banyak dipengaruhi selama pengeringan tembakau. Curing adalah proses mengurangi kadar air dalam tembakau serta mengubah warna tembakau yang semula berwarna hijau menjadi berwarna kuning. Pengeringan tembakau ini sering dilakukan di gudang atap dengan beberapa proses, yakni penyujenan sampai ropos krosok tembakau. Oleh karena itu, penting untuk mengklasifikasikan tingkat grade daun tembakau secara akurat. Untuk mengetahui grade daun tembakau diperlukan algoritma kecerdasan buatan yang telah banyak diimplementasikan dalam berbagai aplikasi. Penelitian tentang kecerdasan buatan telah dilakukan untuk menciptakan sistem yang menyerupai kecerdasan manusia. Salah satu aplikasinya adalah dalam mengenali tingkat grade daun tembakau selama proses curing. Dalam penelitian ini, segmentasi gambar menggunakan fitur ROI, Region of Interest, dan warna RGB digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik masing-masing gambar daun tembakau. Selain itu, CNN Convolutional Neural Network digunakan untuk tahap klasifikasi, serta model ini diimplementasikan ke dalam perangkat smartphone Android untuk mendeteksi tingkat grade daun tembakau. Penerapan CNN dalam mengklasifikasi grade tembakau dilakukan melalui proses citra daun tembakau. Hal ini terlihat dari tingkat akurasi yang telah dilakukan oleh peneliti berada di antara 70-93%. Kata kuncinya yaitu tembakau, smartphone, ROI, and CNN. Bondowoso adalah salah satu kota di Jawa Timur, suatu kota tapal kuda yang terletak di antara kota Situbondo dan Jember. Sebagian besar pekerjaan penduduknya bekerja sebagai petani. Salah satu komoditi petani yang dihasilkan dari kota Bondowoso adalah tembakau. Tembakau adalah komoditas subsektor perkebunan yang telah memberikan kontribusi nyata sebagai sumber penghasil petani dan penyedia lapangan kerja. Penentuan grade daun tembakau dapat dilakukan dengan menggunakan dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal melibatkan penciuman manusia dan pengujian dengan tes merokok, serta faktor eksternal melalui penglihatan manusia. Penentuan dengan faktor internal ini cukup memakan waktu dan biaya, dikarenakan banyaknya jumlah tembakau yang harus dianalisis. Sebagai alternatifnya, penentuan melalui internal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kecerdasan buatan yang dilakukan untuk menciptakan sistem yang menyerupai kecerdasan manusia. Salah satu aplikasinya adalah mengenali tingkat grade daun tembakau yang dapat dideteksi berdasarkan bentuk dari daun tembakau. Tembakau mempunyai daun sebanyak 26-32 helai. Menurut Badri, tahun 1994 halaman 40. Pemilihan daun tembakau yang baik dilakukan melalui tes aroma bau kematangan berdasarkan kesempurnaan bentuk dan tekstur. Namun tidak semua petani tembakau dapat mengenali secara visual grade tembakau secara akurat. Kurangnya pengetahuan inilah yang dapat menyebabkan kesalahan dalam mengidentifikasi grade daun tembakau jika petani tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Dalam penelitian ini, segmentasi gambar menggunakan ROI Region of Interest yang digunakan untuk mengidentifikasikan gambar daun tembakau. Selanjutnya, fitur warna RGB akan diekstraksi dari setiap gambar untuk mendapatkan karakteristik yang sesuai. Proses klasifikasi dilakukan dengan menggunakan CNN yang efektif dalam mengenali pola dan fitur pada gambar sehingga klasifikasi grid tembakau yang dengan akurasi yang tinggi.
Seluruh algoritma dan model yang dikembangkan akan diimplementasikan dalam aplikasi smartphone Android untuk mendeteksi grid tembakau dengan mudah dan praktis di kebun. Dengan aplikasi smartphone ini, petani diharapkan memiliki cara yang lebih mudah dalam mengenali serta mengidentifikasikan kualitas daun tembakau. Kajian teorinya terdiri dari kualitas tembakau. Tembakau sendiri dibagi menjadi tiga jenis, yaitu tembakau cerutu, tembakau sigaret, dan tembakau pipa, di mana tembakau cerutu dikenal tiga jenis sesuai dengan manfaatnya pada pembuatan rokok cerutu, yaitu tembakau pengisi, tembakau pembalut, dan tembakau pembungkus. Tembakau sigaret terdiri dari tiga jenis, yaitu tembakau Virginia, tembakau oriental, dan tembakau burley. Sedangkan tembakau pipa adalah tembakau yang berbentuk pipa berasal dari Lumajang yang memiliki ciri-ciri tampak tinggi ramping yang mirip dengan varietas tembakau cerutu besuki, situbondo maupun Fostelan. Tanaman tembakau memiliki letak-letak daun yang menunjukkan grid atau kelas daun tembakau. Daun yang terbaik terletak dari pucuk ke bawah dengan rincian sebagai berikut. Daun paling bawah atau biasa disebut daun tanah atau daun konseran atau flayen adalah daun dengan grid kelas C. Daun kaki atau look atau cutter adalah daun dengan grade kelas B, sedangkan daun dengan grade kelas A yaitu kelas terbaik berada di dua posisi, yaitu posisi daun tengah atau leaf dan posisi daun pucuk atau tips. Dalam tembakau memiliki empat utama warna, yaitu kekuningan, coklat, merah, dan kehijauan. Untuk mengklarifikasi gambar, klarifikasi gambar adalah proses mengkategorikan gambar ke dalam kelas atau kategori tertentu. Ini menemukan aplikasi yang luas di berbagai bidang seperti mengklarifikasikan penyakit daun tanaman, mengenal ekspresi wajah, dan klasifikasi kematangan buah. Klasifikasi gambar adalah tugas menetapkan label atau kelas ke seluruh gambar di mana setiap gambar diharapkan hanya milik satu kelas. Model klasifikasi gambar mengambil gambar sebagai input dan mengembalikan prediksi tentang kelas tempat gambar tersebut berada. Kecerdasan buatan menurut Hendra tahun 2018 halaman 20 adalah ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan itu termasuk dalam salah satu empat faktor sebagai berikut: bertindak seperti manusia, berpikir seperti manusia, berpikir rasional, dan bertindak rasional. Machine learning menurut Ibnu tahun 2021 adalah salah satu bidang cabang ilmu komputer yang memberikan kemampuan kepada komputer untuk dapat belajar tanpa diprogram secara implisit. Proses pembelajaran ini terdiri dari dua tahap utama, yaitu memanfaatkan data untuk membangun model, mengambil keputusan berdasarkan model yang telah dibangun dengan tujuan memperoleh kecerdasan melalui pengalaman. Terus kemudian jaringan seluler, penggunaan model CNN dalam pembentukan gambar dan identifikasi visual sangat mempengaruhi keakuratan hasil dalam proses ini. Model dibuat dari dataset yang ada untuk mengenali gambar menggunakan arsitektur MobileNet. MobileNet adalah salah satu jenis arsitektur CNN yang efektif dalam menangani komputasi data skala besar. Keunikan MobileNet terletak pada pemanfaatan lapisan konvolusional dengan ketebalan filter yang sesuai dengan ukuran gambar input. Kemudian menggunakan bahasa Python, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memungkinkan eksekusi langsung berbagai instruksi secara interpretatif dengan pendekatan pemrograman berorientasi objek. TensorFlow adalah pustaka perangkat lunak open source dan gratis yang digunakan di bidang pembelajaran mesin. Fokus utamanya adalah pelatihan dan penyimpulan jaringan saraf dalam. Pustaka didasarkan pada konsep aliran data dan pemrograman. TensorFlow berfungsi
sebagai kerangka kerja komputasi yang memfasilitasi konstruksi mode pembelajaran. Mesin ini menyediakan berbagai toolkit, memungkinkan pengguna untuk membuat model dengan tingkat abstraksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan menjalankan grafik ini pada berbagai perangkat keras seperti CPU, GPU, dan TPU. Metode penelitiannya, pengaplikasian ini menggunakan HP smartphone untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan gambar daun tembakau berdasarkan grade-nya. Setelah pengguna meluncurkan aplikasi, petani dapat menggunakan kamera yang terdapat di HP smartphone untuk mendeteksi grid daun tembakau secara real-time atau memilih gambar dari galeri untuk diproses atau di-scan. Aplikasi ini menggunakan algoritma kecerdasan buatan dengan model CNN, Convolutional Neural Network, dalam melakukan klasifikasi gambar secara akurat dalam menentukan grid daun tembakau. Interface ramah secara yang digunakan oleh petani memungkinkan dengan mudah untuk berinteraksi dalam menggunakan aplikasi agar mendapatkan hasil yang cepat dan handal. Dengan aplikasi ini, petani dapat dengan mudah mengidentifikasikan serta mengkategorikan grid daun tembakau yang berbeda, sehingga meningkatkan kualitas rokok secara keseluruhan. Berikut sistem implementasi dari MobileNet untuk mengklasifikasikan grid daun tembakau. Yang pertama itu mendeteksi input image system via galeri, kemudian deteksi grid daun tembakau berdasarkan warna, setelah itu loading, klasifikasi data sheet daun tembakau, kemudian hasilnya mendeteksi warna daun berdasarkan grid. Pada gambar satu menunjukkan sistem implementasi program ini menggunakan data dari kumpulan data gambar yang telah diuji coba sebelumnya. Hasil deteksi akan menampilkan gambar daun tembakau yang berhasil terdeteksi, sedangkan hasil klasifikasi akan menampilkan label yang berisi grid daun tembakau dan tingkat kepercayaan dari hasil klasifikasi. Aplikasi ini menggunakan model CNN untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan grid daun tembakau. Model yang telah diuji cobakan sebelumnya pada beragam warna daun tembakau yang berbeda untuk memastikan kinerja aplikasi yang akurat. Saat petani menjalankan aplikasi, petani dapat menggunakan kamera smartphone untuk mendeteksi warna daun secara real-time atau memilih gambar dari galeri untuk diproses. Sistem kemudian akan menganalisis gambar input dan memberikan hasil deteksi dari klasifikasi kualitas daun tembakau berdasarkan gridnya. Tinjauan metodologinya. Penelitian ini merupakan studi literatur dengan model yang digunakan yaitu Systematic Literature Review. Systematic Literature Review merupakan sebuah teknik sistematis untuk mengumpulkan, menguji secara kritis, mengintegrasikan, dan mengumpulkan hasil bermacam kajian penelitian terhadap pertanyaan atau topik yang diinginkan. Penelitian dimulai dengan mencari beberapa artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Menurut Kitchenham dan Charters tahun 2007, tinjauan sistematis adalah metode meninjau suatu masalah tertentu dengan cara mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan memilih masalah tertentu serta menafsirkan semua bukti penelitian yang tersedia dengan tujuan untuk memberikan jawaban untuk pertanyaan penelitian tertentu. Tinjauan pustaka ini telah dilakukan berbagai tinjauan pustaka sistematis berdasarkan pedoman asli yang diusulkan oleh Kitchenham dan Charters, yaitu pertama-tama mulai kedua step pertama identifikasi dan memilih literatur, kemudian step kedua mengembangkan literatur, step ketiga mengevaluasi literatur, ini perencanaannya, terus kemudian pengumpulannya, mencari topik, memilih topik, ekstrak data, menilai kualitas data utama, mempersatukan data, setelah itu pelaporan, publikasi hasil penelitian akhir. Pada skema 1, sistematik literatur review dilakukan dalam 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tinjauan literatur. Penggunaan metode sistematik literatur review merupakan sebuah metode yang sistematis, implisit, dan reproduksibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dan praktisi yang bertujuan untuk mengenali, meninjau, mengevaluasi semua penelitian.
Penetapan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Di antaranya, yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana CNN digunakan untuk tahap klasifikasi serta model ini diimplementasikan ke dalam perangkat smartphone Android untuk mendeteksi tingkat kredit daun tembakau. Kedua, populasi data dalam penelitian ini adalah jurnal yang berfokus pada CNN yang digunakan untuk mengklasifikasi tembakau. Pencarian studi literatur dimulai dengan menggunakan data yang terdapat pada Google Scholar, IJST, Simetris, JITED yang didapatkan dengan menggunakan aplikasi Publish Operations dengan kata kunci yang digunakan adalah mengklasifikasikan grade tembakau dengan menggunakan CNN dengan membatasi artikel dari tahun 2016 sampai 2023. Dari berbagai artikel, peneliti memilih 8 artikel yang terkait erat dengan kata kunci yang digunakan. Akan selanjutnya, peneliti mengelompokkan artikel-artikel yang berkaitan dengan grid daun tembakau. Hasil pembahasannya, mengklasifikasikan grade tembakau dengan CNM merupakan cara untuk mengetahui kualitas tembakau dengan menggunakan smartphone Android. Aplikasi beragam warna daun tembakau yang berbeda untuk memastikan kinerja aplikasi yang akurat, sehingga petani tembakau dengan mudah mengetahui grade tembakau ketika menggunakan aplikasi smartphone Android. Adapun data hasil penelitian yang dimasukkan dalam artikel ini adalah analisis dan rangkuman dari artikel yang didokumentasi terkait dengan mengklasifikasi grade tembakau dengan menggunakan CNN. Berikut ini adalah tabel hasil penelitian terkait mengklasifikasikan grade tembakau dengan menggunakan CNN. Peneliti, tahun, judul, jurnal, dan hasil penelitiannya. Peneliti DD Herman Suryana Wahyu Kusuma Raja 2023 dengan judul Applying Artificial Intelligence of Classify the Maturity Level of Coffee Beans During Roasting dengan penerbit jurnalnya International Journal of Engineering Science and Information Technology IJST volume 3 nomor 2 tahun 2023. Hasil penelitiannya segmentasi gambar menggunakan fitur ROI, Region of Interest, dan warna RGB digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik masing-masing gambar biji kopi. Selain itu, CNN digunakan untuk tahap klasifikasi dan model ini diimplementasikan ke dalam perangkat smartphone Android untuk mendeteksi jenis biji kopi yang dipanggang. Kemudian penelitian yang kedua, Novita Kurnia Septia Enggar Tony Allen 2019 dengan judul klasifikasi daun tembakau sesuai dengan mutu daun satu olah menggunakan backpropagation. Jurnalnya itu Simetris volume 10 nomor 2 November 2019. Hasil penelitiannya melakukan pengenalan mutu daun tembakau sesuai DMSO dengan menganalisa citra daun tembakau. Terus kemudian yang ketiga, Kunto Aji Wibisono, Ahmad Fikri Ibadillah 2017 dengan judul Implementasi Metode Vector Extraction pada klasifikasi kualitas daun tembakau Madura. Jurnal Ilmiah Rekayasa. Kemudian hasil penelitiannya desain sebuah sistem grading untuk mendeteksi kualitas tembakau perancak 95 Madura. Deteksi kualitas daun tembakau ini didasarkan pada dua ekstraksi fitur yaitu tekstur dan aromatik. Penelitian yang keempat, Alfian Daun Ismail, Danang Ermanto, Iska Yanuartanti 2023 dengan judul Klasifikasi Kematangan Daun Tembakau Virginia menggunakan citra digital. Jurnal Elcom volume 3 nomor 1 Juli 2023. Hasil penelitiannya klasifikasi kematangan tembakau dengan menggunakan software MATLAB dengan menggunakan metode ekstraksi fitur warna color, momen, dan klasifikasi dengan menggunakan metode support vector machine processing menggunakan metode cropping 200 kali 200 pixel dan dikonversi
RGB ke HCF. Hasil HCF diproses dengan metode color moment dengan parameter mean standard deviasi skew. Terus kemudian yang kelima, penelitian yang kelima yaitu Fahmi Ahmad Fauzi, Muhammad Tansir Furqon, Novanto Yudhistira tahun 2021 dengan judul klasifikasi jenis tanaman tembakau di Indonesia menggunakan native bias dengan seleksi fitur information gain. Diterbitkan di Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer volume 5 nomor 2 Februari 2021. Hasil penelitiannya, kelas yang digunakan sebanyak 11 kelas dan fitur yang digunakan sebanyak 19 fitur. Selain klasifikasi, digunakan juga metode seleksi fitur untuk mendapatkan kombinasi fitur dan nilai akurasi yang baik. Metode seleksi fitur yang digunakan adalah information gain. Kemudian penelitian yang keenam, Dwi Sri Anggun dengan judul klasifikasi kualitas tembakau layak panen dengan native buyer classifier. Diterbitkan di Jurnal Teknologi Informasi dan Rekayasa Komputer volume 3 nomor 2 September 2022. Hasil penelitiannya klasifikasi dengan model native buyers untuk membantu menentukan kualitas tembakau. Terus kemudian penelitian yang ketujuh, Sriani Sulindawati Yulia Rizky tahun 2024 dengan judul klasifikasi kualitas daun tembakau menggunakan GLCM, Gray Level Concurrence Matrix dan SVS Support Vector Machine. Diterbitkan Digitech Jurnal Informatika dan Teknik Elektroterapan volume 12 nomor 3. Dengan hasil penelitiannya yaitu Gray Rival CO Occurrence Matrix dan Support Vector Machine digunakan selama fase pemrosesan citra digital dari penelitian ini untuk menyelesaikan klasifikasi kelayakan kualitas daun tembakau. Berdasarkan hasil ekstraksi ciri GLCM, metode SVM digunakan untuk mengklasifikasi varietas tembakau berdasarkan tekstur daunnya. Terus kemudian penelitian yang ke-8 Nuni Eka Diana Joko Hartono tahun 2021 dengan judul penelitiannya yaitu teknik pemodelan berdasarkan visualisasi warna untuk transparansi, grading, dan sortasi tembakau Virginia. Diterbitkan di Perspektif Revpentan Indu Stri volume 20 nomor 1 dengan hasil penelitiannya yaitu teknik pemodelan proses grading tembakau jika dibandingkan dengan secara manual memiliki keakurasi berkisar antara 64 sampai 87%, bahkan sudah dicoba ulang dengan tingkat akurasi 81 sampai 93% dengan teknik pemodelan CNN yang perlu disempurnakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana tercantum pada tabel 1 menunjukkan bahwa penggunaan CNN terbukti dapat digunakan untuk menentukan grade tembakau. Grade daun tembakau. Hal ini terlihat dari tingkat akurasi yang telah dilakukan oleh peneliti berada di antara 70 sampai 93%. CNN digunakan untuk tahap klasifikasi dan model ini diimplementasikan ke dalam perangkat maupun untuk mendeteksi jenis biji kopi yang dipanggang. Menurut Dede Herman Suryana Wahyu Kusuma Rahaja tahun 2023, model ini mampu mengklasifikasikan gambar dari data pengujian dengan akurasi rata-rata 85,83% dan nilai kerugian 0,35. Sedangkan menurut Novita Kurnia Septia Enggar Tommy Allen tahun 2019, model uji coba ini memiliki nilai learning rate terbaik pada nilai 0,1 dan desain sebuah sistem grading untuk mendeteksi kualitas tembakau Rancak 95 Madura. Terus kemudian menurut Kunto Wibisono Ahmad Vicky Badila 2017 deteksi kualitas daun tembakau ini didasarkan pada dua ekstraksi fitur yaitu tekstur dan aromatik. Penerapan klasifikasi kematangan tembakau dengan menggunakan software MATLAB dengan menggunakan metode ekstraksi fitur warna color moment dan klasifikasi dengan menggunakan metode support vector machine proses
sing menggunakan metode craping 200 kali 200 piksel dan dikonversi RGB ke HSV. Hasil HSV diproses dengan metode color moment dengan parameter mean standard deviasi skewness. Ini menurut Alfian Danu Ismail Danang Erwanta Iska Yanuan Tati tahun 2023. Akurasi SEM pada penelitian ini didapatkan sebesar 98%, rata-rata precision 98%, recall 97,6%, F-measure 97,6%. Hasil kualifikasi dengan metode SVM termasuk kategori sangat baik. Namun perlu diingat bahwa CNN Convolution Neural Network tidak selalu akurat dalam mengklasifikasikan tembakau seperti hasil penelitian dilakukan oleh Fahmi Ahmad Fauzi, Muhammad Tanzil Furqan, Nufanto Yudhistira pada tahun 2021 menyatakan bahwa penggunaan metode K-Fox cross validation untuk menghilangkan bias pada data dengan K10 dari seluruh pengujian yang dilakukan akurasi rata-rata tertinggi untuk seluruh pengujian kelas seimbang yaitu 2,72% dengan menggunakan 17 fitur. Sedangkan untuk akurasi tertinggi dari seluruh pengujian kelas tidak seimbang adalah 64,06% ketika menggunakan 15 fitur. Klasifikasi dengan model native Bayer untuk membantu menentukan kualitas tembakau yang dilakukan oleh Dwi Sri Anggun 2022 dari hasil penelitiannya yang dilakukan tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem precision adalah 86%. Tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi recall adalah 68% dan tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual mencapai 67%, sedangkan dengan menggunakan metode Gray level concurrence matrix dan support vector machine digunakan selama fase pemrosesan citra digital dari penelitian ini untuk menyelesaikan klasifikasi kelayakan kualitas daun tembakau. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sriani Sulindawati Yulia Rizky tahun 2024, yaitu hasil percobaan bahwa aplikasi yang dibangun dapat melakukan pengolahan citra daun tembakau dan mengklasifikasikan mutu tembakau dari proses citra daun, pemrosesan citra daun dengan nilai akurasi untuk klasifikasi tembakau nilai akurasi rata-rata 73,3%. Sedangkan menurut penelitian Nun Eka Dana Joko Hartono 2021, teknik pemodelan proses grading tembakau jika dibandingkan dengan secara manual memiliki keakuratan berkisar antara 64 sampai 87,18%. Bahkan sudah dicoba ulang dengan tingkat akurasi 81 sampai 93% dengan teknik pemodelan CNN yang perlu disempurnakan. Namun teknik pemodelan masih didahului dengan proses sortasi daun tembakau berdasarkan kelas mutunya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa CNN Convolutional Neural Network digunakan untuk tahap klasifikasi serta model ini dapat diimplementasikan ke dalam perangkat smartphone Android untuk mendeteksi tingkat grid daun tembakau. Penerapan CNN dalam mengklasifikasi grid tembakau dilakukan melalui proses citra daun. Hal ini terlihat dari tingkat akurasi yang telah dilakukan oleh peneliti berada di antara 70 sampai 93%. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.